Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas topik perdebatan terkait nilai wajar level 3 dalam laporan keuangan. Dari dua posisi yang tersedia, yaitu pro dan kontra, kami memilih berada di sisi pro. Artinya, kami mendukung bahwa meskipun memiliki tantangan, nilai wajar level 3 tetap penting dan dapat diandalkan, selama disertai dengan transparansi dan pengungkapan yang memadai. Sebelum kami menyampaikan argumen mengenai topik tersebut, saya akan memperkenalkan diri dan juga teman kelompok saya. Saya Ajamul Chandra dan teman saya Fadila Syarani Elprian dan juga Putri Zahra Humaira. Berikut penjelasan mengenai topik tersebut, yang di mana nilai wajar level 3 adalah nilai yang kita berikan pada aset yang tidak ada harganya di pasar. Misalnya, investasi di perusahaan startup yang belum go public atau derivatif yang sangat rumit. Karena tidak ada harga pasar, kita harus membuat estimasi berdasarkan model dan perkiraan. Mengapa kita membutuhkan nilai wajar level 3? Nilai wajar level 3 seringkali digunakan untuk aset atau liabilitas yang unik atau tidak diperdagangkan di pasar aktif. Misalnya investasi private equity, derivatif yang kompleks, dan aset tidak berwujud tertentu. Menghapus level 3 akan berarti entitas terpaksa tidak melaporkan aset atau liabilitas ini atau menggunakan basis pengukuran yang kurang relevan, seperti biaya historis yang gagal mencerminkan potensi resiko dan imbalan saat ini atau mengabaikan aset itu sama sekali. Masalahnya, angka lama tidak mencerminkan nilai sebenarnya hari ini. Investor perlu tahu nilai saat ini meskipun itu hanya perkiraan. Bagaimana level 3 ini menjadi andalan? Yang pertama, buka asumsi. Kita menjelaskan angka ini kami dapatkan karena kami mengasumsikan pertumbuhan 15% per tahun dan tingkat resiko 10%. Dari situ investor tahu dasar perhitungannya, mereka bisa setuju atau tidak dengan asumsi itu dan mengubah misteri menjadi informasi. Yang kedua, analisis sensitivitas. Kita menunjukkan bahwa jika asumsi pertumbuhan hanya 10%, bukan 15%, maka nilai aset ini akan turun 50 miliar. Dari situ, investor bisa melihat seberapa sensitif nilainya. Jika angkanya terlalu mudah berubah, mereka tahu resikonya tinggi. Yang ketiga, metode penilaian. Kita wajib menjelaskan kami menggunakan metode discounted cash flow untuk menghitung nilai ini, bukan metode perbandingan. Jadi di situ pengguna laporan bisa menilai apakah metode yang dipakai logis dan sesuai dengan jenis asetnya. Yang keempat, terakhir audit eksternal. Auditor independen memeriksa semua asumsi dan model yang kita pakai. Ini memberikan validasi pihak ketiga bahwa proses perhitungannya logis dan konsisten. Jadi beberapa poin tadi kita bisa melihat bahwa level 3 memiliki peran vital dalam memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi keuangan perusahaan. Supaya lebih jelas bagaimana penerapannya dalam dunia nyata, mari kita lihat beberapa contoh kasus yang bisa menggambarkan pentingnya level 3. Pertama, saat merger Gojek dan Tokopedia menjadi Goto, valuasi perusahaan tidak hanya mencakup aset berwujud seperti gedung dan kendaraan, tetapi juga brand, basis pengguna, teknologi, dan goodwill. Semua itu adalah aset yang memerlukan penilaian level 3. Tanpa level 3, laporan keuangan gabungan Goto akan tampak kecil dan tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Kedua, aset kripto. Beberapa kripto diperdagangkan di pasar aktif, tetapi banyak juga yang likuiditasnya rendah. Dalam kasus ini, penilaian level 3 digunakan untuk menentukan nilainya di laporan keuangan. Walaupun beresiko, pengakuan ini tetap memberikan informasi yang lebih baik daripada nihil informasi. Ketiga, goodwill dalam akuisisi. Misalnya, ketika sebuah perusahaan besar mengakuisisi startup kecil dengan harga tinggi, selisih harga yang dibayar di atas nilai aset berwujud dicatat sebagai goodwill, yang nilainya tentu ditentukan dengan pendekatan level 3. Semua kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa level 3, laporan keuangan akan kehilangan informasi penting. Jadi, mengapa nilai wajar level 3 bukanlah nilai yang sembarangan? Dikarenakan itu merupakan estimasi terbaik saat ini yang dibuat dalam kerangka standar yang ketat. Meskipun membutuhkan penilaian, transparansi yang komprehensif mengenai asumsi, metode, dan sensitivitas mengubah subjektivitas menjadi keandalan yang dapat
Diverifikasi. Menolak level 3 sama dengan menolak untuk memberikan informasi yang paling relevan mengenai kondisi keuangan entitas hanya karena pasar tidak memberikan harga instan yang sempurna. Oleh karena itu, level 3 tetap andal dan esensial selama pengungkapan yang menyertainya mampu memberdayakan pengguna laporan keuangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.